pada saat ada ibu hamil datang ke kelas kalian, kan itu sebenarnya sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memberikan sesuatu yang mungkin berguna bagi mereka gitu kan. Jadi daripada kita melihat itu sebagai sebuah beban, aduh ini kok ada ibu hamil sih jadinya saya susah nih ngajar gitu kan. Lebih baik kita melihat dari sudut pandang yang positif. Kalau begitu Mariani akan mulai membawakan untuk materi prenatal. Sudah siap Kamar? Pagi teman-teman. Pagi. Gimana semalam? Udah siapin bantal-bantalnya? Oke, ya sebelumnya aku juga mau nanya sih sebenarnya, apakah ada yang pernah mengajar terus tiba-tiba seperti yang kemarin Mbak ini bilang, pernah nggak tiba-tiba datang ada di kelas umum, datang ibu hamil gitu ya, datang, oh saya sedang hamil sekian minggu. Saya mau tahu aja bagaimana pengalaman teman-teman di sini, apakah pernah mengalami seperti itu? Karena kan tadi belum ada yang pernah mengikuti prenatal teacher trainingnya. Saya pernah, Mam. Oh ya, Ibu Tamara kayaknya pernah aku lihat ngajar prenatal nggak ya? Prenatal nggak pernah. Oh, oke. Beberapa murid saya dalam keadaan hamil sih. Cuman biasanya saya tekankan untuk konsultasi dengan dokter terlebih dahulu, bagaimana kondisi kehamilannya mereka. Terus biasanya kehamilan trimester yang kedua baru saya mau ambil. Setahu saya karena di tip-tip sebelumnya pernah sih sedikit Mbak Yuni singgung, jadi twisting, hati-hati jangan terlalu deep, kemudian hindari pose yang menekan perut, kemudian berikan pose-pose yang memberikan keleluasaan bagi perut wanita yang lagi hamil itu. Saya itu sih kemudian karena kelasnya mix memang agak kesulitan juga ada awal, maaf. Karena yang lain masalahnya ada yang tulang belakang, ada yang punya skoliosis, terus campur-campur ya Cok ya? Iya. Jadi complicated banget waktu itu, jadi saya kebetulan waktu itu memutuskan untuk fokus pada yang hamil. Jadi yang punya masalah tulang belakang kan rambu-rambunya, red flag-nya tadi dikasih tahu sama Mbak Yuni, hati-hati dengan lumbarnya dan sebagainya. Itu kayaknya lebih ini daripada, karena kalau hamil menurut saya itu ada dua jiwa yang perlu kita perhatikan. Jadi saya lebih pay attention kepada mereka sih gitu. Sampai saat ini sebelum pandemi ya ada aja sih yang datang, tapi sekarang pandemi kan pada nggak berani datang mereka buat yoga gitu. Nggak ada komplain sih, cuman karena di studio tempat saya ngajar ada kelas prenatal, ketika beberapa kali ikut kelas daripada saya kesulitan karena harus di pay attention, sedangkan teman-teman yang gabung juga masalahnya cukup kompleks, saya sarankan untuk datang ke kelas khusus prenatal. Iya betul. Oke, makasih Ibu Tamara. Terima kasih. Oke teman-teman, sudah dibuka ya modulnya? Oke, jadi ini kita mulai dari prenatal yoga. Ya, seperti tadi Cok bilang gitu kan, jadi ketika ada di kelas umum, hatha, bahkan kadang-kadang vinyasa gitu ya, dan ibu hamil ini datang karena mereka sudah biasa dengan yoga. Tapi seperti kita tahu, kehamilan itu kan bukan berarti kita mentreat satu ibu ini sebagai orang yang sakit, bukan. Tetapi mereka tetap mempunyai kondisi khusus yang harus diperhatikan. Bukan berarti kita harus jalan pun kita pegangin ataupun pose dari downward dog itu, meskipun mereka tidak sakit harus bisa meloncat, kan tidak seperti itu. Tetap ada harus tanda rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Nah di sini
ada petunjuk umum bagi ibu hamil untuk melakukan prenatal yoga. Ya, betul yang tadi Cok bilang, kenapa biasanya ketika ibu hamil kita akan tanyakan usia berapa minggu. Biasanya kalau kehamilan kita bagi dalam 3 trimester. Makanya saya tadi bilang, saya ngalami itu tuh. Cuma saya waktu itu nggak ngerti yoga aja sih. Gitu, riskan juga sih. Ya, terima kasih. Itu sharing aja. Terima kasih Siska. Iya, saya pun dulu kita lah ya pengalaman pertama hamil kan mungkin nggak banyak punya orang yang bisa kita mintai pendapat, memberikan kita saran gitu. Jadi setidaknya ini kalau memang kebetulan gitu Tuhan memberikan kesempatan gitu. Karena kan pada saat ada ibu hamil datang ke kelas kalian kan itu sebenarnya sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memberikan sesuatu yang mungkin berguna bagi mereka gitu kan. Jadi daripada kita melihat itu sebagai sebuah beban, aduh ini kok ada ibu hamil sih jadinya saya susah nih ngajar gitu kan. Lebih baik kita melihat dari sudut pandang yang positif. Dan dengan di sini kenapa salah satu pertimbangan saya memberikan introduction untuk prenatal ini adalah ya seperti itu. Pada saat ada ibu hamil yang datang ke kelas itu kita bisa merasa di sana bahwa itu adalah sebuah kesempatan yang baik bagi kita untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat dan tentunya itu butuh pemahaman terlebih dahulu. Dan seperti kalian lihat sebenarnya tidak sulit mengajar ibu hamil. Yang penting di sana ada komunikasi dan pemahaman akan red flag tadi, yang area yang berbahaya, yang mana yang perlu dimodifikasi. Sehingga kadang kan kita agak sensitif menanyakan orang hamil apa enggak kan? Iya enggak? Jadi saya pernah mengalami merasa agak ragu-ragu nanya lagi hamil apa enggak kalau kita lihat secara postural gitu perutnya sedikit lebih besar. Tetapi akhirnya memilih faktor safety. Saya suka menanyakan apakah ada yang dalam kondisi hamil misalnya gitu. Kadang-kadang kan kita lihat orang ini hamil enggak, ternyata enggak gitu kan, agak ini juga kan gitu. Jadi lebih baik selalu menanyakan seperti itu. Dan seperti Mariani bilang tadi, kadang keterbatasan bahasa atau belum pernah yoga, jadi saya pun prefer tidak memberikan nama-nama pose biasanya, tapi lebih memberikan arahan spesifik untuk melakukannya dengan clear gitu. Tadi juga sudah dibahas oleh Mariani sama kemarin juga saya sempat bilang, twisting itu kan efeknya membersihkan gitu kan, fungsinya membersihkan. Jadi ingat pada saat kita hamil kita ingin menjaga janin itu tetap berada di dalam rahim, kita nggak mau membersihkannya gitu kan ibaratnya. Jadi kenapa melakukan meskipun usia kehamilannya gitu ibaratnya perut belum terlalu besar yang akan terhalang pada saat melakukan twisting, kita juga mulai di sana untuk mengurangi kedalaman twistnya, untuk memberikan ruang bagi secara energetik itu bagi janin itu untuk menempel dengan baik. Karena efek twist itu adalah untuk membersihkan, squeeze kan, dia untuk mengeluarkan dari tubuh gitu. Jadi kenapa meskipun tidak terhalangi oleh perut yang membesar, tetap secara energetik kita ingin janin itu tertanam dengan baik. Jadi kenapa pada saat melakukan spinal twist pun dari awal kita lakukan dengan kedalaman yang minimal begitu. Jadi lengkungan si lumbar spine-nya kalau misalnya kita tidak tadi melakukan tuck in, tailbone di tuck in itu akan menjadi lebih besar, lebih ke dalam. Dan biasanya kita pada trimester kedua ini mulai melakukan pose-pose yang menguatkan otot tubuh dan menguatkan tulang belakang. Lalu mulai juga tidurnya nggak nyaman dalam posisi telentang, ya tadi Mbak Siska. Konstipasi sudah mulai, mungkin kadang-kadang merasa sembelit, heartburn, sensasinya pada di sini rasanya panas gitu ya. Terus ya, seperti tadi berbaring miring ke kiri untuk menghindari tekanan pada vena cava. Jadi vena utama yang membawa darahnya masuk ke jantung. Oke, Trikonasana, ambil baloknya, angkat tangan kiri ke atas. Tidak usah sampai terlalu bawah, meskipun kita merasa kita bisa. Oke, kita ingat, atau tangan kanan, tangan kiri Anda bisa menyentuh perut bagian bawah. Oke, pelan-pelan tekuk dulu lutut kanan, angkat lagi, back to warrior 2.
Oke, bawa lagi tangan ke depan, inhale. Telapak tangan tangannya dibawa ke pinggang. Pelan-pelan kita akan angkatkan kakinya kembali. Kaki kanan kita teguk di depan. Bawa perlahan ke belakang. Back to warrior 2. Tarik nafas. Warrior 2 dari warrior 1. Oke, di sini lalu turunkan tangan kirinya di atas paha kiri. There's nothing more to say. Every word's already been written, every chord already played. You make everything make sense. Every melody, it's different. Every line and sentiment sounds brand new.